Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel calon guru baru. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai SKB untuk formasi guru PPKN. Nah, ini sudah part 14 ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang belum menonton part 1 sampai dengan part 13, nanti linknya saya simpan di description box ya teman-teman. Di sana akan ada playlist yang berisi pembahasan SKB untuk guru PPKN dari part 1 sampai dengan part 13. Di playlist itu juga ada pembahasan untuk kemampuan pedagogik guru yang tentunya harus kalian kuasai juga ya teman-teman. Jadi untuk kemampuan pedagogik guru itu berlaku untuk semua formasi guru. Oke, kita langsung aja ke pembahasan soalnya. Soal nomor 1, teori belajar di mana seorang guru PPKN dalam mengajar yang dipentingkan adalah terjadinya perubahan tingkah laku peserta didiknya, baik secara pengetahuan, sikap maupun keterampilan adalah apakah A. Kognitif, B. Humanistik, C. Behavioristik, atau yang D. Konstruktivistik. Oke, untuk soal nomor 1, jawaban yang tepat di sini adalah yang C ya teman-teman. Teori belajar yang menginginkan terjadinya perubahan tingkah laku peserta didiknya. Untuk teori belajar ini sudah pernah saya buat juga video pembahasannya di video pembahasan untuk kemampuan pedagogik guru. Nah, jadi teman-teman, teori belajar behavioristik adalah suatu teori belajar yang dicetuskan oleh Gage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah perkembangan teori dan praktek pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Nah, jadi pada teori belajar ini, model hubungan itu adalah stimulus respons yang mendudukkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif, respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan penguatan dan akan menghilang jika dikenai dengan hukuman. Teori belajar kognitivisme mulai berkembang pada abad terakhir sebagai protes terhadap teori belajar yang telah berkembang sebelumnya. Model kognitif ini memiliki perspektif bahwa para peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Model ini menekankan pada bagaimana informasi diproses. Nah, teori yang ketiga adalah teori belajar konstruktivisme. Nah, konstruksi itu kan berarti bersifat membangun. Nah, dalam konteks filsafat pendidikan dapat diartikan konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir atau filosofi pembelajaran kontekstual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas kemudian konteks yang terbatas dan tidak sekonyong-konyong. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat. Manusia harus dapat mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata. Dengan teori konstruktivisme, siswa dapat berpikir untuk menyelesaikan masalah, mencari ide, dan membuat keputusan. Siswa akan lebih paham, terlibat secara langsung dengan aktif, mereka akan ingat lebih lama mengenai konsepnya. Nah, teori yang terakhir adalah teori humanistik. Nah, teori humanistik ini berpendapat bahwa teori belajar apapun dapat dimanfaatkan, asal tujuannya itu untuk memanusiakan manusia, yaitu mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang yang belajar secara optimal. Oke, selanjutnya ke soal nomor 2. Peran setiap daerah untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia adalah apakah A. Berjuang untuk kemajuan daerahnya, B. Berjuang bersama-sama seluruh daerah,
C. Berjuang bersama-sama daerah sekitarnya. Atau yang D. Berjuang untuk mempertahankan daerahnya. Nah, soal yang nomor 2 ini, choice yang tepat itu adalah yang B. Berjuang bersama-sama di seluruh daerah. Lanjut ke soal nomor 3. Unsur konstitutif berdirinya sebuah negara terdiri dari apakah A. Rakyat, wilayah, dan pengakuan dari PBB, B. Rakyat, wilayah, dan pengakuan dari negara lain, C. Rakyat, wilayah, dan pernyataan proklamasi, atau choice yang D. Rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Ya teman-teman, untuk soal nomor 3, choice yang paling tepat itu adalah untuk unsur konstitutif berdirinya sebuah negara itu adalah harus ada rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Jadi choice yang tepat adalah yang D. Nah, jadi unsur konstitutif itu adalah sebuah unsur pembentuk yang menjadi unsur mutlak atau unsur yang wajib ada sebagai terciptanya suatu negara. Sebuah negara akan mengalami kesusahan untuk melaksanakan penyelenggaraan kehidupannya apabila masih mempunyai kesulitan dalam salah satu dari unsur konstitutif ini. Adapun 3 unsur konstitutif ini yaitu yang pertama, wilayah tertentu. Wilayah dalam suatu negara ialah unsur yang wajib ada sebab tidak mungkin sebuah negara tidak memiliki batas-batas teritorial yang jelas. Secara prinsipil, wilayah dalam suatu negara biasanya meliputi daratan atau wilayah darat, udara atau wilayah udara, serta perairan atau wilayah perairan atau lautan. Nah, unsur konstitutif yang kedua adalah penduduk yang menetap. Penduduk ialah segolongan orang yang menempati sebuah wilayah tertentu dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan yang telah ditetapkan di dalam undang-undang. Setiap negara memiliki penduduk serta kekuasaan negara yang meliputi seluruh penduduk yang terdapat di wilayah tersebut. Nah, unsur yang ketiga adalah pemerintah yang berdaulat. Pemerintah itu merupakan sarana kelengkapan negara yang memiliki tugas untuk memimpin badan negara agar tercapai tujuan dari sebuah negara. Nah, oleh karena itu ya teman-teman, pemerintah kadang-kadang menjadi personifikasi suatu negara. Pemerintah melakukan penegakan terhadap hukum serta membenahi kekacauan, melakukan perdamaian, serta meluruskan kepentingan yang cenderung melenceng. Dan ya, selain dari unsur konstitutif ini ada pula disebut sebagai unsur deklaratif, yaitu unsur yang bentuknya pernyataan serta hanya sebagai pelengkap dari unsur konstitutif ini. Walaupun unsur deklaratif tidak termasuk unsur pembentuk atau konstitutif dalam tata peraturan internasional, unsur deklaratif ini sangat diperlukan. Sebuah negara yang baru merdeka perlu memiliki unsur deklaratif. Yang terpenting adalah dengan adanya pengakuan dari negara lainnya. Nah, unsur-unsur deklaratif ini mencakup terdapatnya tujuan negara, konstitusi, adanya pengakuan terhadap negara lain, yaitu baik secara de jure ataupun secara de facto, serta negara tersebut masuk dalam perhimpunan dalam bangsa seperti PBB. Pengakuan atau recognition pada sebuah negara ialah aktivitas yang bersifat bebas dari satu ataupun lebih negara agar memberi pengakuan terhadap eksistensinya negara tersebut. Pengakuan dari eksistensi sebuah negara tertentu yang ditempati dan ditinggali oleh masyarakat manusia yang mana secara politis sudah terorganisir, tidak memiliki kaitan terhadap negara yang sudah terlebih dahulu ada dan bisa melakukan kewajiban-kewajiban sesuai dengan hukum internasional yang berlaku. Oke, kita lanjut ke soal terakhir untuk video kali ini ya teman-teman. Jadi kalian jangan sampai lupa untuk menonton part 1 sampai part 13 dan pembahasan mengenai soal pedagogik yang lainnya di playlist ya teman-teman. Nanti linknya saya simpan di description box ya. Nomor 5.
Pentingnya keberagaman sosial budaya sebagai modal dasar dan motivasi untuk apakah A. Terbentuknya masyarakat madani, B. Terciptanya kerukunan dalam membangun NKRI, C. Terwujudnya pembangunan nasional yang menyeluruh dan merata, atau choice yang D. Semangat melakukan aktivitas sehari-hari demi kemakmuran bersama. Nah, untuk soal yang terakhir ini, jawaban yang tepat adalah yang B. Terciptanya kerukunan dalam membangun NKRI, penting dalam hal keberagaman sosial budaya ya teman-teman. Oke, sekian video untuk hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.